Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 13 September sampai dengan 17 September 2021. Jadi saya bahas langsung ya. Saya akan bahas 6 saham. Yang pertama saya akan bahas mengenai BABP. Jadi BABP ini dia sedang melaksanakan proses right issue ya. Jadi dia terakhir dia cum date-nya tanggal 8 September ya. Jadi pada saat itu kalau kita lihat harganya BABP ya, dia di harga 354 pada closing 8 September 2021. Rasionya dua saham lama mendapatkan satu saham baru ya di harga 318. Jadi harga teoritisnya dia di harga 342 ya. Setelah cum date-nya di 9 September dia harganya teoritisnya di 342 ya. Ini saya gambarkan untuk BABP ya. Kalau kita perhatikan di sini, sebentar ya, ini kebanyakan. Ini gambaran saya yang saya gambar sebelumnya ya. Jadi saya rubah dulu ya, karena ada penyesuaian untuk right issue-nya. Jadi ini saya rubah. Dia ini 342 ya. Ini saya mark untuk sebagai harga teoritisnya ya. Jadi saya tebalkan di sini ya. 342, kemudian untuk supportnya dia agak geser ya seperti itu ya, sekitar 322 ini ya yang paling penting sekarang ya. Kemudian berikutnya untuk support yang di bawahnya, sebelumnya kan di 262 karena dia ada penyesuaian untuk harga teoritis right issue-nya, jadi dia sekitar harga 252 lah ya kurang lebih ya. Ini support bawahnya. Kemudian kalau support atasnya ini kurang lebih sekitar harga 446 ya. Maaf, maksud saya resisten di atasnya ini ya 446 ya. Kurang lebih ya. Di sini kan ada 446 dan sini hanya sekitar 434 ya. Jadi saya ambil yang terdekat ini aja ya, kurang lebih ya 446 ya. Nah, itu resistennya. Memang setelah cum date-nya right issue ya, dia memang harganya masih cenderung lesu ya weekly-nya ya seperti itu ya. Jadi pertanyaannya sekarang, bagi yang sudah punya right issue-nya, apakah harus ditebus? Karena harganya kan di 318 ya. Seperti itu ya. Pertanyaannya apakah ditebus Pak Sunar? Kalau ditebus kan nanti harga teoritisnya di 342 ya, seperti itu ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya kalau mau ditebus silakan ya. Tapi dengan catatan ya, pahami kalau harga teoritisnya 342. Kalau dia turun di bawahnya 322, menurut saya sih Anda tebus nggak tebus ya lebih baik sih jual dulu seperti itu ya. Kalau dia turun bayar 322 ya, kalau menjelang hari terakhir penebusan ya, itu kira-kira harganya masih bertahan di atasnya ini ya 322. Kalau Anda mau tebus sih silakan aja ya seperti itu ya. Cuma kalau saran saya sih ini prosesnya untuk BABP ya, seperti kita ketahui bersama, untuk induknya dia hanya mau menebus sekitar 200 miliar ya maksimum ya. 200 miliar kurang 354 rupiah atau berapa gitu ya. Pokoknya nggak sampai 200 miliar ya, maksimum 200 miliar ya seperti itu ya. Jadi sebetulnya dari emitennya Haritano ini dia memang untuk pengembangan bisnisnya ya, right issue-nya. Tapi kalau saya lihat di sini ya, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Ya kita lihat ini angkanya di 322 ini ya, swing low-nya minggu lalu. Kalau dia misalnya gagal bertahan di atas 322, lebih baik sih jual dulu ya, seperti itu ya. Saya lihatkan untuk corporate action-nya ya, itu dia BABP dia trading right issue-nya di tanggal 9, tanggal trading periodnya ya, untuk right issue-nya 14 September sampai dengan 27 September ya. Jadi menjelang akhir-akhir trading period ya, hati-hati kalau dia turun di banyak 322 ya, lebih baik sih nggak perlu ditebus seperti itu ya. Kalau yang punya pasang aja trailing stopnya ya, karena harga teoritisnya sudah dekat sekarang ya 342 ya, kurang lebih ya. Kalau secara hariannya kita lihat ya, seperti weekly-nya ya, secara hariannya memang saya sudah sebutkan sebelumnya area buy on weakness di sekitar 360. Artinya kalau dia sudah berhasil naik atas 360 barusan kita buy. Jadi masih berlaku nggak Pak? Seperti berlaku ya. Karena dia selama di bawahnya 360 dia masih ada resiko ya seperti itu ya. Kalau yang nggak ada hubungannya dengan right issue, nggak punya right-nya, kalau mau hanya sekedar trading aja,
Kalau mau spekulasi buy sih boleh-boleh saja, tapi saya sarankan ya jangan terlalu banyak karena proses right issue-nya kurang lebih sudah hampir selesai ya, tinggal proses trading periodnya aja, karena tidak ada pembeli siaga setahu saya ya, itu yang perlu diingat ya. Jadi nggak tahu arahnya kemana, masih belum jelas. Kalau maupun trading lihat di fokus price actionnya ya. Kalau di price actionnya kalau dia naik atas 360 sih boleh aja buy, tapi banyak jangan terlalu banyak ya, sudah saya sebutkan sesuai dengan garis-garisnya. Kalau naik atas 380 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Resisten terdekatnya kurang lebih area sekitar sebelumnya kan 450 karena ada pergeseran harganya sekitar 444 ya di sini ya. Um, ya sekitar harga ini ya 444 itu resisten terdekatnya kalau dia berhasil naik ke atas 360. Tapi belinya tunggu kalau dia naik ke atas 360, tapi jangan terlalu banyak ya. Karena di sini dia masih belum selesai banget ya. Proses right issue-nya masih ada trading periodnya sampai tanggal 27 ya, 27 September ya. Jadi trading periodnya untuk right issue-nya 14 September sampai dengan 27 September ya, seperti itu ya. Record date-nya tanggal 10 September karena kumtinya hari tanggal 9 September ya. Jadi yang punya right issue-nya tadi sudah jelas ya. Selama dia bertahan di atas 322 harganya, mau tebus sih silahkan ya nanti menjelang akhir-akhir ya. Tapi waspada kalau dia turun di banyak 322 ya, seperti itu ya. Karena kalau dia sudah turun di banyak 322, nah dia resikonya turunnya lumayan dalam ya, bisa sampai ke 260-an lebih ya. Kalau diangkat tadi ini di sekitar 252 ya, penyesuaian dari harga right issue-nya ya. Jadi dia kalau tembus di bawah 322 dia bisa turun sampai dengan 252. Walaupun di sini ada semacam resisten ya, tapi ini 304 lah ya. Ini high-nya sebelumnya di sini ya. Tapi menurut saya sih ini nggak seberapa kuat untuk menahan ya. Ada kemungkinan kalau dia gagal bertahan di atas 322 ya, dia ada kemungkinan turun sampai 252. Turunnya lumayan dalam ya. Seperti itu ya. Karena kita lihat ini proses right issue-nya juga nggak terlalu ramai sih setahu saya ya. Kalau untuk investor baru dengan pembelian untuk menebus right-nya volumenya cenderung datar plain di sini ya. Jadi saya sih terus terang aja pesimis ya kalau ada yang mau tebus semuanya seperti itu ya. Ada kemungkinan banyak yang nggak ditebus ya, seperti itu ya. Jadi fokusnya tetap kembali ke price actionnya karena proses right issue-nya hitungannya sudah selesai ya. Kalau saya hitung rata-rata broker yang terakhir yang dia yang akumulasi 10 terbesar ya dari sini sampai sini ya, itu dia rata-ratanya kurang lebih sekitar 336 sampai dengan 324 ya, paling paling rendah ya, rata-rata ya pembeliannya ya. Kalau di rata-rata dari sini sampai sini sih, maaf ya, dari yang bawah ini ya sampai yang di atasnya sini ya, itu saya rata-rata kurang lebih sekitar 324 sampai 336 ya, itu harga pembeliannya brokernya. Jadi hati-hati kalau dia turun di banyak 322, ada kemungkinan ada aksi take profit ada ya. Ya maksimum 320 lah kalau mau dibulatkan ya, hitungannya supaya gampang. Jadi hati-hati aja. Kalau mau trading biasa ya kalau tunggu kalau naik ke atas 360 ya, sesuai dengan plan yang saya sebutkan sebelumnya di sini ya. Kalau naik ke atas 360 dia ya ada kecenderungan diangkat sampai 444 ya. Dulu kan 450 karena dia ada penyesuaian harga teoritis ya sekitar 444 ya. Itu untuk BABP ya. Jadi jangan salah paham ya, jangan beranggapan oh kedepannya pasti bagus gitu ya, motion banking ya, bank digital ya. Saya ulangi sekali lagi ya, menjadi bank digital ya bukan berarti bank tersebut akan mendapatkan profit besar, enggak ya. Karena yang pertama saingannya juga banyak ya, seperti itu ya. Terus bisnis digital, bank digital kan bukan hal yang mudah ya, seperti itu ya. Karena setahu saya kalau nggak ada insentif seperti contohnya kayak bakar-bakar cashback istilahnya ya, itu susah untuk menarik pelanggan ya, seperti itu ya. Tapi ya mudah-mudahan aja sukses ke depannya ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan masih tetap valid kok ya. Jadi stop lossnya 320 maksimum, kemudian berikutnya lagi sekitar 304 ya. Itu di area vibrasi retracement 38,2%. Jadi jangan hold terlalu lama ya, kalau dia turun ya kalau kena stop loss ya jual dulu ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk BHBP. Berikutnya BHIT ya. Jadi untuk BHIT dia right issue-nya sudah selesai juga ya kan. Dia right issue-nya di harga atas ya, seperti itu ya. Katanya sih sebagian untuk konversi utang ya, setahu saya ya.
sebagian lagi ada investor baru ya seperti itu ya. Memang ada pembeli siaganya ya. Jadi pembeli siaganya kalau baca berita ya itu ada beberapa pihak ya pembeli siaganya untuk BHBP ya. Sebentar saya lihatkan dulu. Ini namanya pembeli siaganya katanya Yaris International Ltd, kemudian Literati Capital Investment Limited, Literati Capital Investment Limited, kemudian Serika Credit Balance Master Fund ya seperti itu ya. Jadi ini terus terang aja saya nggak kenal baik perusahaannya seperti itu ya. Cuma kalau saya bilang sih ini kebanyakan mereka setahu saya dia pemegang obligasi ya setahu saya seperti itu ya. Jadi kalau saya sih nggak terlalu optimis sih ya untuk mengenai harga berikutnya ke depannya. Walaupun ada pembeli siaganya yang nembus semuanya sisanya ya. Karena akan dikonversikan obligasi sebagian ya ke saham ya seperti itu ya. Jadi kalau lihat dari weekly-nya ya, ini memang pergerakannya di range-nya support terdekatnya di 85 ya. Maksimum stop loss-nya kalau punya ya itu di 76. Kalau turun di bawahnya 76 ya dia ada kemungkinan turun lagi sampai bisa sampai 50 lagi bisa ya seperti itu ya. Jadi hati-hati kalau dia turun di bawahnya 76. Jangan terlalu memaksakan diri ya. Harga teoritisnya dia di sekitar harga 110 ya, 109,5 lebih ya, 110-an ya. Jadi ini yang saya kasih ya. Itu adalah resisten terdekatnya yang harus dia tembus ya. Di dalam minggu ini dia pergerakannya cenderung sideways di 85 dan 110. Kalau mau buy ya mungkin kalau dia berhasil naik ke atas 110 buy ya. Kalau dia naik lagi ke atas 122 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya masih tetap sama kurang lebih di sekitar area 153 ya seperti itu. Itu BHIT range-nya untuk weekly-nya. Kalau untuk daily-nya kita fokus ke pergerakan harganya ya. Di sini area bawah weekly saya sudah sebutkan 98 ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 98 lagi, bolehlah buy ya kalau mau trading ya. Jadi kalau lepas dari proses right issue ya, nggak punya sahamnya, nggak punya right-nya, itu ya. Kalau punya right-nya Pak Sunar, apakah harus ditebus? Ya Anda bayangkan sendiri. Itu right issue-nya harganya di harga 173 ya, seperti itu ya. Nah sekarang harga sahamnya sekitar 94. Nah sekarang buat apa Anda tebus ya seperti itu ya. Apa nggak keliru ya. Ya abaikan aja ya seperti itu ya. Kita fokus di pergerakan harganya seperti itu ya. Ya kedepannya apakah akan diangkat naik Mas Sunar? Ya kan ini kan sudah saya kasih pengaman ya. Kalau dia naik lagi ke atas 98 ya beli aja. Belinya bertahap, naik lagi ke atas 106 tambah lagi, naik lagi ke atas 110 tambah lagi dan seterusnya ya. Resisten terdekatnya ya kurang lebih di area 122. Ini high-nya di sini ya. Memang sebelumnya saya bikin akan membentuk seperti formasi mangkok ya, rounding bottom, tapi ternyata dia masih gagal, masih sideways ke samping ya. Jadi ini kalau melanjutkan breakout ke atas dia masih ada potensial untuk breakout ke atas 153. Kalau dia breakout ke atas 153 ya kemungkinan bisa sampai target ini ya, 265 sampai dengan 300. Ini saya tarik dari Fibonacci ya. Jadi kalau kembali ke beberapa waktu yang lalu ya, jauh banget ya, mundur ke belakang sekitar 2013 ya. Ini turun-turun terus ya. Nah itu kalau kita tarik Fibonacci retracement-nya, itu Fibonacci retracement 38,2% di 265-an ya seperti itu ya. Apakah mungkin diangkat sampai ke sana? Kemungkinan sih selalu ada ya, karena sebelumnya dia kalau di bawah ini dia bisa diangkat sampai naik tinggi nih ya. Sebelumnya sejarahnya 2010 awal ya, sampai 330-an ya seperti itu ya. Apakah bakal dinaikkan lagi? Kita nggak akan pernah tahu ya. Makanya saya kasih garis-garisnya ini untuk kalau yang mau trading silakan ya, tapi tahu sendiri resikonya ya. Fluktuasinya tinggi, jadi hati-hati aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif. Belinya bertahap naik ke atas 98 buy. Kalau sekarang yang punya ya pasang aja stop lossnya di 88 dan 85 ya. Seperti itu maksimum 81 lah stop lossnya ya. Kalau pakai swing low di sini 76 ya terlalu jauh ya stop lossnya. Seperti itu. Kalau naik ke atas 106 tambah lagi, naik ke atas 110 tambah lagi dan seterusnya ya. Garis-garis merah ini untuk acuan untuk average up ya. Antara 125 dan 128 terlalu banyak Pak Sunar. Ya saya hapus salah satu ya. Jadi naik ke atas 120 buy, naik lagi ke atas 128 buy seperti itu ya. Targetnya kurang lebih di 144 sampai dengan 153 ya. Ini terlepas dari proses right issue ya, karena right issue-nya sudah done ya. Walaupun belum sampai selesai sampai akhir trading period ya. Kurang lebih begitu untuk BHIT. Berikutnya untuk BBIB ya. Jadi BBIB kalau weekly-nya dia kalau kita lihat di sini ya, ini saya tarik garis Fibonacci retracement.
walaupun sempat di bawah Fibonacci retracement 38,2%, dia ditutup di atasnya. Dia akan right issue, tapi rasio dan harga pelaksananya belum disebutkan ya. Jadwalnya juga saya terakhir cek belum ya. Tapi kalau Anda sudah tahu ya informasikan ya. Mungkin saya salah atau ketinggalan berita ya seperti itu ya. Sejauh ini, sejauh video ini dibuat masih belum ya. Terakhir dia memang dia rugi bersih ya. Sekitar 132,85 miliar kalau nggak salah ya. Itu BBB ya. Jadi apakah kedepannya bagus? Ya itu saya sudah sebutkan ya. Belum tentu ya seperti itu ya. Ya kinerjanya seperti apa. Kalau dia menurut price action-nya, kalau dari weekly-nya supportnya 1365. Target berikutnya di 1965 resistennya. Jadi kalau sudah dijemput ke 1965 sudah done ya. Ya sudah jual aja, jangan buy lagi ya. Karena dia ini resistennya cukup kuat ya. Apalagi fundamentalnya juga nggak terlalu bagus ya seperti itu ya. Ingat-ingat kalau menurut gambaran saya sebelumnya untuk di daily-nya ya, ini stop loss maksimum di 1240. Memang ini saya sudah sebutkan ya, sering saya sudah bahas ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1400, BBB boleh buy ya, seperti itu ya. Memang saya sudah sebutkan. Tapi perlu diingat, dia sebelumnya dia pernah mantul ke atas 1400 ya, gak lama lagi dia turun lagi koreksi ya. Ya memang risikonya seperti itu ya, fluktuasinya masih belum stabil ya. Apalagi nanti menjelang night issue nggak tahu apakah dinaikkan lagi sampai 1965 ke atas atau enggak. Yang penting ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Memang garisnya banyak sekecil-kecil ya gitu ya. Dia kalau naik lagi ke atas 1490 ya di sini ya garis saya. Boleh tambah lagi, naik lagi ke atas 1600 tambah lagi dan seterusnya. Jadi setiap kelipatan 100 ya ini kurang lebih garis-garisnya. Kalau mau tambah lagi tambahnya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Jadi hati-hati sambil pasang trailing stop dan stop loss. Memang tadi fluktuasi masih cenderung kurang stabil ya. Tapi kalau mau trading silahkan ya, masih ada peluang untuk naik lagi ke 1965 ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Jangan terlalu agresif. Memang di sini akumulasi asing ya. Kalau kita lihat lumayan besar ya seperti itu ya. Tapi kita jangan lihat asingnya, kita fokus di pergerakan harganya ini aja ya. Walaupun dia proses right issue kan kita nggak perlu belum tahu ya rasionya berapa ya. Ada kemungkinan nggak di atas ke 195, kemungkinan selalu ada ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya seperti itu. Kalau takut karena proses right issue ya atau trauma ya lebih baik pilih saham yang lainnya ya seperti itu ya. Jadi jangan memaksakan diri. Berikutnya untuk BBKP ya. Jadi dia dalam proses penerbitan obligasi ya seperti itu ya. Ini sahamnya memang mingguannya turun ya. Ya. Ini memang kalau kita lihat supportnya kurang lebih sekitar area 428 dan 396 di sini ya, ada dua ya. Paling dekat memang 428. Minggu lalu sempat turun di bawah 428 ya, 424 ya seperti itu ya untuk BBKP. Apakah peluang buy Pak Sunar ya? Kalau kita lihat di sini memang supportnya 428, 4396 ya. Resistennya di 625. Nah, selama dia bertahan di atasnya 396, sebenarnya sih masih ada peluang ke 625 ya. Jadi maksimum stop lossnya di 396 kalau Anda masih punya BBKP ya. Nah, kemudian ini Pak Suntar 2 hari terakhir Kamis dan Jumat ya. Dia terlihat akan rebound ya ini ya. Akan rebound ya. Karena kalau dibilang rebound ya ini masih belum. Kalau kita tarik garis ini masih cenderung strong downtrend ya ke bawah ya seperti itu ya. Jadi kalau dikatakan uptrend ya enggak ya seperti itu ya. Itu trennya jangka menengahnya ya. Seperti itu ya. Jadi lihat di sini saya sudah gambarkan garis-garisnya. Ikutin aja. Sebelumnya saya sebutkan kalau mau buy on weakness tunggu di area 460-an, 462 ya sini ya, 460 sampai 462. Itu kalau dia berhasil naik ke atas 460 barusan buy ya. Jadi jangan buy sekarang kalau belum punya ya, santai aja. Kalau yang sudah terlanjur punya, sudah terlanjur buy ya pasang aja stop lossnya di 428 dan 414 ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan ya. Jadi kalau trading mengikuti analisa saham saya itu stop lossnya di mana sudah jelas, buy-nya bertahap aja. Karena ini belum ada konfirmasi rebound ya, masih 2 candle kita belum yakin ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 460 ya barusan kita buy seperti itu ya. Ya. Memang kalau biasanya kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Misalnya kalau sudah naik ke atas 520 ya. Mungkin ada yang bilang, "Oh Pak Sunar, ini saya sudah buy waktu dia 424." Ya, pas di low-nya ya. Ya mungkin aja dia buy pas di sana ya. Tapi kalau sudah naik ke atas dia berani ngomong-ngomong ya. Coba kalau dia harganya nggak naik ke atas dia malah turun lagi bawah. Biasanya diam-diam aja ya seperti itu ya. Ya contohnya mungkin aja dia sudah beli sebelumnya di sini ya di sekitar harga 488. Ternyata dia kan gagal rebound kan, sempat 505 dia turun lagi ke bawah ya. Jadi mungkin aja dia diam-diam aja. Nanti dia kalau sudah naik ke atas dia barusan ngomong nih buy di 505 atau di 488 seperti itu ya. Kalau di sini sih menurut saya
tunggu buy naik ke atas 462, 460 atau 462 ya, terserah ya. Di sini hanya di pakai high-nya di sini di 472 ya, berikutnya lagi ya. Terserah mau yang pakai yang mana. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, karena kecenderungan masih lesu ya. Kalau spekulasi buy sih boleh-boleh saja ya seperti itu ya. Karena dia sudah mulai mantul lah, tapi belum ada konfirmasi yakin ya. Jadi santai aja, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Dia kalau naik lumayan tinggi kok, pasang automatic order aja buy ya seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BGTG. Dari weekly-nya BGTG ya, Bank Ganesha ya. Ini juga dia juga ada bentar. Dari BGTG ya, dia akan rencana akan right issue ya seperti itu ya. Tapi belum ada konfirmasi setahu saya cek soalnya di menu wilayah set ya HOTS ya. Right issue BGTG masih belum muncul ya. Gitu ya. Mungkin aja sudah ada tapi tadi saya lihat beritanya belum ya. Mungkin belum keluar rasionya. Yang penting di sini kita lihat untuk weekly-nya supportnya di 212 supportnya ya. Resisten terdekat di 264. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Memang di sini testing 212 ya. Minggu lalu dia low-nya sempat di bawahnya ya 204 ya. Jadi belinya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 264 boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 344. Jadi jangan terlalu agresif ya untuk BGTG ya. Belinya bertahap. Kalau kita lihat di daily-nya, nah di sini memang saya sudah sebutkan buy on weakness-nya. Kalau dia berhasil naik ke atas 230 buy. Nah ini Pak Sunar sudah 230 ke atas berarti sudah buy. Iya benar ya, nggak apa-apa. Berikutnya pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 218 dan maksimum 204 ya, kalau sudah punya. Tapi saya sudah sebutkan buy-nya bertahap ya. Kalau naik lagi ke atas 246 tambah lagi, naik lagi ke atas 264 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya di 285 sampai dengan 300 ya. Kalau dia berhasil breakout lagi, boleh tambah lagi, boleh ya. Target berikutnya di 340. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan untuk buy up atau average up ya, seperti itu ya. Memang resikonya sih lumayan tinggi ya, seperti itu ya, BGTG ya. Sebelumnya dia akan naik tinggi ya ini ya, terus turun ya, kemudian rebound. Ini yang high yang di sini belum bisa lebih tinggi daripada yang sebelumnya ya, malah dia turun terus ya seperti itu ya. Yang di sini dia berusaha untuk breakout lagi ke atas ini ya, high terdekatnya di sini di atas 306. Jadi kalau trading sih ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan, nggak perlu khawatir ya seperti itu ya, karena garis-garisnya sudah jelas ya. Pasang trailing stop-nya di mana, pasang stop loss-nya di mana, kalau mau average up di mana seperti itu ya. Sudah saya bantu, tinggal pasang automatic order buy dan automatic order sell. Ya kalau takut ya sedikit aja porsinya, jangan terlalu banyak-banyak ya seperti itu ya. Itu kurang lebih untuk BGTG. Berikutnya untuk BNBA ya. BNBA ini juga dia proses juga ya, right issue juga. Seperti itu ya. Dia kalau nggak salah dia mengumumkan ada investor baru ya waktu itu ya, seperti itu ya. Jadi ada hubungannya dengan grupnya si bank ya seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja jadi terlaksana dan lancar ya. Kalau kita lihat dari price actionnya secara weekly-nya ya, dia di range 1125 sampai dengan 1820 ya. Itu range-nya BNBA ya untuk saat ini ya. Jadi kira-kira Pak Sunar BNBA seperti apa ke depannya? Ya memang masih cenderung sideways ya, walaupun dia hari ini terakhir ya, hari Jumat ya, dia reboundnya lumayan kencang ya, seperti itu ya. Ya, selama di atas 1125 sebenarnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Walaupun sempat sebelumnya minggu lalu di bawah 1125 tapi dia berhasil mantul ya, seperti itu ya, rebound ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan lancar. Kalau dia naik ke atas 1820 lagi, boleh tambah lagi, boleh ya. Dia bisa saja sampai diangkat sampai 3320 bisa aja ya seperti itu ya. Tapi menurut saya kalau naik ke atas 1820 lagi ya, paling target optimisnya sekitar 2300-an lah ya. Itu kalau menurut saya ya, kalau dia berhasil naik lagi. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya sentimennya di sini ya. Tapi hati-hati aja ya. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi ya. Oh, maaf. Ini area buy on weakness sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kurang lebih di area 1230 lah ya. Ini kan sudah berhasil naik ke atas 1300 ya. Harusnya sih sudah tambah ya. Kalau naik lagi ke atas 1365 tambah lagi, naik lagi ke atas 1440 ya. Boleh tambah lagi ya. Jadi yang biasanya rajin menonton ya, mencatat dan buy ya, ini lumayan profitnya ya. Nah ini target resistance terkait 1520. Kalau dia naik ke atas 1520, kalau mau tambah lagi silakan ya. Target berikutnya adalah 1650 dan 1880 ya. Di swing hanya di tanggal 25 Agustus 2021. Itu untuk BNBA ya.
Nah, kedepannya seperti apa? Terus terang aja belum jelas ya. Dia seringkali volumenya kadang-kadang kalau sudah naik tinggi ya, dia bisa aja sideways lama terus volumenya cenderung hilang ya, berkurang drastis ya. Jadi nggak perlu terlalu agresif kalau untuk saham ini ya. Belinya bertahap aja, nyantai. Tapi jangan terlalu takut juga ya. Yang penting ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi garis-garis ini kebanyakan konsisten kok. Kalau Anda lihat di um, analisa saham saya yang sebelumnya ya, itu garis-garisnya saya nggak rubah-rubah sih, tetap aja. Tujuannya untuk apa? Supaya nggak bingung. Kalau setiap kali saya bahas, saya rubah-rubah, nanti bingung ya. Wah, Pak Suntar, tempo hari gambarnya di sini garisnya, kok dirubah lagi ya? Gitu ya. Kecuali kalau ada penyesuaian harga, karena proses harga teoritis right issue ya, maka ya garisnya saya rubah sedikit ya. Karena harganya juga berubah biasanya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk 6 saham yang saya bahas ya. Nanti untuk berikutnya silakan nonton saham di playlistnya analisa saham mingguan ya. Ada beberapa saham lainnya juga. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa bantu subscribe, nonton videonya yang rajin ya. Kemudian bantu like dan juga komen ya. Kalau ada pertanyaan atau saran silakan tulis di kolom komentar. Terus terang ketiganya membantu saya ya untuk menaikkan ranking video. Ya bukan pas sudah cari ketenaran enggak ya. Kalau banyak yang nonton kan makin semangat ya gitu ya. Pembahasannya seperti itu ya. Ya seperti biasanya doa saya ya. Salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya. Sukses selalu ya. Harapan saya seperti itu. Amin. Terima kasih.